Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan kita secara online mengenai eh, pembelajaran yang sebelumnya. Sudah saya lakukan evaluasi, saudara sudah membuat jurnal umum. Silakan tonton video yang sebelumnya di akun YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu, khususnya pada aktiva lancar. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, saya sudah mengajarkan apa saja siklus akuntansi, ya, mulai dari transaksi, eh, di pencatatan, ya. Pada saat pencatatan kita lakukan jurnal umum. Setelah ada jurnal umum, lalu kita ada namanya istilah posting, ya, posting ke buku besar, ya. Pada perkuliahan kita kali ini, saya akan membahas dulu. Kemarin sudah saya jelaskan juga apa itu posting, ya. Posting itu artinya pemindahan catatan yang telah dilakukan dari jurnal umum ke dalam buku besar, ya. Itu sudah juga pada perkuliahan tatap muka sudah saya gambarkan seperti mana cara posting itu. Kalau dia jurnal umumnya itu akunnya kas, berarti di buku besarnya akan diposting juga ke buku besar kas, ya. Berapa kali transaksi yang berhubungan dengan akun kas akan diposting juga ke akun buku besar kas, ya. Dan juga saya sudah ajarkan beberapa jenis bentuk buku besar. Mungkin saya jelaskan buku besar 2 kolom, 4 kolom, dan buku besar dalam bentuk T, ya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan tatap muka kita minggu yang lalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus untuk buku besar di akun kas atau bank, ya. Buku besar itu sudah saya jelaskan kemarin beberapa akun yang kita butuhkan dalam proses kita melaporkan keuangan. Sebanyak itu juga buku besar yang akan kita butuhkan nanti, ya. Mungkin ada kas, buku besar piutang, buku besar piutang, buku besar utang, buku besar perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya. Khusus pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai buku besar kas dan bank. Jadi khusus kas, ya. Ya, kita pelajari buku besar kas dan buku besar bank. Oke, pada pertemuan sebelumnya, saudara sudah mengenal yang namanya jurnal, ya, seperti itu tampak pada layar saudara. Jurnal umum, ya, artinya semua transaksi, baik itu kas, baik itu transaksi berbentuk piutang, melunasi utang, pencatatan beban, dan yang lain-lainnya, semuanya hanya ada pada satu jurnal umum, ya. Berbeda dengan buku besar, ya, berbeda dengan buku besar, dia sudah diposting. Kalau kas itu postingnya ke buku besar kas, kalau akunnya di jurnal umum itu piutang, postingnya juga ke buku besar piutang. Oke. Dalam buku besar kas, ya, dan buku besar pembantu, gunanya nanti kita akan memudahkan kinerja kita. Jadi kalau di jurnal umum kita catat semuanya, baik itu kas, pengeluaran kas, baik itu hutang, beban. Sekarang muncul lagi yang namanya jurnal penerimaan kas, ya, dan jurnal pengeluaran kas, ya. Apa fungsinya jurnal penerimaan kas ataupun pengeluaran kas? Intinya, kalau kita kemarin di jurnal umum semua transaksi itu dicampur, baik itu membayar utang, beban, seperti yang jelaskan sebelumnya. Berbeda dengan penerimaan kas, artinya jurnal pembantu, buku pembantu kas ini khusus untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan kas, ya. Ini pada tabel dapat saudara lihat, ya. Ini tabel atau jurnal penerimaan kas. Ini bentuk kolomnya, ya. Ada kolom ke tanggal, keterangan, debit. Debit artinya itu berhubungan dengan penerimaan kas, ya. Ini jurnalnya ada dua, penerimaan kas dan pengeluaran. Pada jurnal penerimaan kas cukup mencatat transaksi yang hanya untuk uang masuk, ya, bukan untuk uang keluar, ya. Nah, kalau uang keluar nanti dicatatnya atau dipostingnya ke pengeluaran kas, ya.
Oke, jadi setelah kita jurnal, lalu kita posting biasanya langsung ke buku besar, tapi setelah ada jurnal ini, sebelum dia masuk ke buku besar, saudara harus postingnya dulu ke buku pembantu atau jurnal khusus ya, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada intinya, itu akan memudahkan kita memisahkan mana yang tergolong penerimaan dan mana yang tergolong pengeluaran ya. Penerimaan kas berhubungan dengan uang masuk, uang yang akan diterima ya. Ini kolom pemotongan penjualan ya, ini debit. Ini ingat saldo normalnya kalau potongan penjualan itu mengurangi ya piutang dagang, penjualan tunai, artinya di sini akun-akun yang nantinya akan kita terima uangnya ya. Jadi caranya sama, nanti ada contoh di bawah saya jelaskan ya. Berikutnya jurnal pengeluaran kas ya. Jurnal pengeluaran kas itu pun konsepnya sama, cuman yang membedakan jurnal pengeluaran kas itu khusus mencatat yang berhubungan dengan uang keluar ya, seperti utang dagang, pembelian ya, ingat saldo normalnya debit atau kredit ya. Utang bertambah di mana, utang berkurang di mana ya. Pengeluaran kas artinya jika kita bayar utang, saldo normal utangnya di mana, debit, makanya dia buat utang dagang debit. Kas itu keluar, kredit, potongan pembelian juga kredit. Nanti ini akan ketemu akun-akunnya di perusahaan dagang. Semester awal ini sebelum UTS kita khusus membahas perusahaan jasa terlebih dahulu. Oke. Ya. Ini silahkan saudara baca konsepnya. Yang ini kan saya jelaskan inti-intinya saja ya. Seperti ini. Ini mudah-mudahan contoh ya. Ini contoh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Ini misalnya diterima penjualan lemari secara kas seharga 2.500.000, diterima pelunasan piutang 3 juta. Nah, transaksi seperti ini setelah kita jurnal ya, setelah kita lakukan jurnal umum ya, misalkan penjualan lemari diterima kas 2.500.000, artinya ada nanti penjualan dan kas kita bertambah. Artinya kas bertambah di debit, penjualan atau pendapatan nanti akan ada di kredit. Begitu juga diterima pelunasan piutang dari Bapak Altaf 3 juta. Artinya piutang kita berkurangnya di kredit dan kas dari pelunasan piutang diletaknya di debit sebesar 3 juta. Kita lihat contohnya ya. Ini kolomnya, silahkan saudara sudah punya ebook, silahkan dilihat nanti. Cara postingnya atau cara pencatatannya ya. Ini tadi penjualan tunai, artinya kas kita bertambah di debit ya, kas kita bertambah di debit. Dan kreditnya apa? Penjualan tunai atau pendapatan ya, penjualan tunai atau pendapatan juga tambah di kredit ya. Begitu juga transaksi piutang tadi, diterima pembayaran piutang, piutang kita berkurang di mana, di kredit ya, ini kolom kredit. Nah, lalu kas kita akan bertambah juga di kredit sebesar 3 juta. Begitu konsepnya sama, debit kreditnya sama, ingat saldo normal sama, cuman tempat pencatatannya beda guna untuk memudahkan nanti kita posting ke buku besar ya. Kalau misalnya di jurnal umum langsung ke buku besar, berapa transaksinya nanti buku besarnya bisa akan penuh ya. Setelah transaksi itu saudara cetak dengan konsep jurnal umum, saldo normal debit bertambah kredit di mana, konsepnya masih sama, cuman pencatatannya saja. Yang perlu Anda posting lagi hanya saldo akhir dari, contohnya ini 31 Mei tadi transaksi yang di atas, silakan saudara periksa kembali, cek sesuaikan apakah benar atau tidak ini ya. Setelah itu baru saudara posting ke buku besar ya. Yang akan diposting itu saldo akhirnya. Setelah saudara jumlahkan ini kas berapa saldo akhirnya debit ya, piutang saldo akhirnya berapa, kredit saldo akhirnya berapa, dan lain-lain yang saldo akhirnya berapa. Contohnya gini, saldo akhir untuk kas itu adalah 31.650.000 ya. Silahkan posting ke buku besar bentuk T. Ini sudah saya ajarkan juga. Ini jadi setelah ada transaksi, saudara jurnal mana debit kredit, lalu saudara catat di jurnal khusus penerimaan kas, lalu posting ke buku besar. Konsepnya sama ya. Setelah itu silakan saudara baca, tapi intinya
saldo normal, konsep debit kreditnya sama seperti yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga untuk yang berhubungan dengan pengeluaran kas, artinya mencatat semua kas keluar. Contoh soalnya dapat kita lihat ini, dibayar utang, pembelian membayar utang. Artinya kalau ada utang, utang kita berkurang di debit dan kas kita juga berkurang di kredit. Nah, kita lihat gimana cara pencatatannya di kolom pengeluaran jurnal pengeluaran kas ini. Ya, ini. Nah, nanti bayar utang ya, bayar utang 7.500.000, artinya utang berkurang itu di debit, kas berkurang juga di kredit ya. Juga sama gaji keamanan. Nah, ya, muncul biaya atau beban membayar gaji. Bebannya di debit ya, juga di kredit. Kalau kas kita keluar, konsepnya sama. Yang akan diposting ke buku besar adalah intinya yang akan diposting ke buku besar saldo akhir dari jurnal pengeluaran kas itu ya. Oke, silahkan saudara baca, saudara kerjakan latihan. Nanti saya kirim latihan yang mana akan saudara kerjakan di grup WA. Itu saja rasanya untuk pertemuan kita hari Sabtu ini mengenai buku besar kas dan bank dan buku pembantu atau jurnal khususnya. Jadi saya pertegas kembali, setelah ada transaksi, saudara tentukan jurnalnya, mana debit, mana kredit, baru saudara catatkan apakah dia masuk ke jurnal penerimaan kas atau dia masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, itu saja materi dari saya. Memang inti-intinya saja yang akan saya bicarakan di video ini. Silakan saudara baca nanti di rumah, e-booknya sudah saya berikan. Maka dari itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saudara subscribe, like, absennya di kolom komentar. Salam, sampai jumpa.